Salam berkarya, selamat berjumpa kembali dengan channel kami LPK Purwarupa. Baik rekan-rekan, kali ini saya akan memberikan suatu tutorial yang mana kali ini kami akan memberikan keterampilan bahwasanya kita memakai bahan-bahan bekas tetapi bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi ketika kita barang-barang bekas ini kita karyakan menjadi sebuah barang kerajinan. Nah, ini hasil-hasil ini adalah karya-karya kita berbentuk transfer kertas, memakai kertas bekas tanpa ribet, tanpa harus menggunakan lem kayu, menggunakan air sebagai medianya, tetapi kita akan print kertas bekas tersebut, tempel, selesai. Dan ini hasilnya, bisa disaksikan sendiri. Nonton tayangan video ini sampai tuntas. Yang pertama kali untuk bahan-bahannya, yaitu di sini saya memakai lapisan dasar dari stiker bekas. Nah, saya contohkan di sini ya. Ini yang sudah bekas, yang sudah saya pakai. Untuk kertas stiker itu, seandainya rekan-rekan punya bekas kertas stiker yang sudah tidak dipakai, istilahnya itu di belakangnya, yang di belakangnya itu bisa digunakan untuk pembelajaran ini. Ini misalkan, ini kertas stikernya yang dipakai dan ini yang tidak terpakai. Jadi seandainya rekan-rekan di suatu percetakan, ini yang digunakan terus yang ini mungkin dibuang, ini bisa dimanfaatkan untuk tutorial ini, karena inilah sebenarnya letak kunci dari tutorial ini. Bahannya kayu triplek, bisa dengan polos, hanya dengan berbekal amplas. Kita haluskan triplek yang seperti ini. Ini masih kasaran, ini yang sudah halus. Kita amplas sampai halus sehingga pori-pori sedikit tertutup. Ini akan kita transfer melalui kertas bekas stiker tadi sehingga menjadi sebuah foto yang bagus nanti, yang dari kertas stiker itu sendiri pindah kepada triplek ini. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan bahan triplek juga, tetapi ini sudah dilapisi dempul. Ini sudah dilapisi dempul, ini kasarannya. Setelah kasar, ini kita amplas hingga menjadi halus, sehingga nanti ketika ditransfer media yang akan kita transfer ini akan tertransfer keseluruhannya, tidak ada bekas-bekas pori-porinya, dan ini akan menghasilkan yang lebih bagus lagi. Tentu kita membutuhkan satu alat yang namanya printer. Nah, di sini kita memakai printer Canon IP2770, sederhana memang dan banyak umum dipakai. Kemudian kita memakai PC untuk desain dan gambarnya yang akan ditransfer. Sesuaikan antara kertas dengan gambar di sini, kita sesuaikan besarannya, dan otomatis kertas yang akan kita print minimal lebih kecil sedikit daripada space yang ada di printer tersebut agar bisa masuk seperti ini. Nah, ini untuk kertas ini jangan sampai ada tekuan-tekuan yang sangat-sangat menonjol. Jadi kalau bisa masih agak mulus, walaupun ini sudah bisa dipakai berulang kali. Oh ya rekan-rekan, jadi kertas bekas ini tidak cukup hanya dipakai sekali, tetapi bahkan lebih dari 10 kali. Nanti kami akan memberikan cara bagaimana rekan-rekan ini memfungsikan kertas bekas ini menjadi berkali-kali bisa dipakai. Murah, mudah, hemat, tapi hasilnya asik. Bahan yang namanya spon. Ini untuk menggosok kertas stiker ini agar tinta yang ada di sini ini nanti seluruhnya bisa tertransfer di sini dengan sistem digosok. Jadi misalkan ini begini. Nah, ini kita taruh di tempat yang agak. Nah, kemudian ini harus dipegang di dalamnya, jangan sampai geser. Jadi ini digosok begini. Untuk prakteknya sebentar lagi akan saya berikan tutorialnya bagaimana cara menggosok ini dengan benar. Ini hanya tutorial dasarnya dulu. Ini ada lap pembersih.
Jadi Anda bisa pakai kain asalkan lembut dan halus, tetapi usahakan kain ini dibasahi sedikit dengan air. Jadi nantinya ketika ini sudah terpakai, ini bisa digosok begini Mas. Jadi tinta yang masih tersisa di kertas stiker hasil dari transport itu nanti ini akan kembali bisa dipakai lagi karena sudah bersih. Saya akan coba klik. Nah, ini muncul gambar. Muncul gambar ini sudah saya setting sebelumnya agar durasi ini tidak terlalu lama. Maka ini ada gambar bunga. Nah, kalau ini ada tulisan di sini Mas. Kalau ada tulisan, ini harusnya mirror. Tapi karena ini gambar dan ini tidak membutuhkan kanan kirinya, saya tidak mirrorkan ini. Jadi kalau ada tulisan di sini, ini harus di mirror karena pada saat di printer nantinya ini akan terbalik ketika kita mencetaknya di sini. Nah, semacam ini. Doraemon misalkan Mas ya. Ini ketika di sini ini harus posisi terbalik karena pada saat di print di sini kemudian ditransfer di sini, maka ini akan kembali seperti ini. Harus mirror kalau ada tulisan. Rekan-rekan, kita coba aplikasikan, hidupkan terlebih dahulu printernya. Kemudian kita Ctrl P untuk memprinternya. Ctrl P, di sini ada angka 1 karena kertasnya cuma 1 Mas ya. Nah, kemudian kita ketik properties. Nah, di properties ini usahakan kalau bisa plain paper dengan kapasitas high, jangan standar. Nah, setelah ini kita setting, kemudian kita oke untuk kita printer, kemudian ini oke juga, klik yes. Nah, kita tunggu sebentar, kita klik oke. Kita akan memulai printer dan kita bisa lihat nantinya seperti apa hasilnya. Baik. Ini sangat bagus sekali hasilnya ketika kita high. Tetapi kalau standar, kecuali printer Anda ini masih baru, masih keadaan bagus, bisa dengan standar. Tetapi karena ini print ini sudah lama, maka saya memakai kapasitas high tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Ingat, ini jangan disentuh. Jangan pernah disentuh ke media tintanya, ke media gambarnya jangan pernah disentuh karena ini basah. Sampai tersentuh. Kenapa kami berikan garis pinggir di sini tidak pas dengan kertas? Karena ini bisa nantinya untuk kita ambil. Jadi kalau Anda menyentuh di sini, maka gambar ini akan kocar-kacir. Mulai dengan memakai triplek yang tanpa dasaran dempul. Dan ini kertas bekasnya, ingat, ini kertas bekas stiker yang akan kita transfer. Oke, kita coba, kita presisikan. Ketika Anda berkarya, kita presisikan, pegang hati-hati, kemudian tempelkan hati-hati dan jangan sampai ini bergerak. Ini sampai ambil spons ini, busa ini Anda ambil untuk alat menggesek, dan ini harus dipegang hati-hati, jangan sampai bergerak. Kemudian kita gosok. Kita gosok pelan-pelan terlebih dahulu sambil agak ditekan. Tapi jangan terlalu ditekan, nggih. Ini soalnya bisa bergeser. Dan pegangan yang di tangan ini harus standar kuat, tapi jangan terlalu menekan juga. Pokoknya bagaimana kertas ini tidak bergeser. Oke, ini kita memakai bahan dasar triplek tanpa dasaran dempul. Seperti apa hasilnya? Karena tadi contoh-contoh yang tadi itu sebenarnya semuanya itu ada dasarannya. Apakah bisa dengan memakai hanya triplek kayu ini? Ini sederhana sekali saudara-saudara, rekan-rekan semua, adik-adik, ini sederhana sekali, tidak seperti yang rekan-rekan mungkin pernah saksikan, dimana kita kadang-kadang masih diharuskan memakai lem kayu, memakai media air untuk menghapus kertas yang ada, dan itu sangat ribet bagi kita. Oke, kita coba sebentar saja. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini bahkan tidak saya gosok dengan
ini tidak kami gosok dengan seluruhnya dulu. Baik, sekarang saya mau serius untuk menggosok ini. Bagaimana hasilnya sambil dilihat-lihat rekan-rekan ya. Cuma ketika melihat ini harus tetap jangan pindah. Ini ada tinta yang masih nempel. Jadi kita coba. Ini bukan dari aplikasi manapun kami dapat, tetapi kami LPK Purwarupa memang selalu mengadakan inovasi-inovasi untuk bisa meningkatkan dan mencari jalan termudah bagaimana kita berkarya tanpa harus kami meninggalkan sebuah kata yang namanya kualitas. Jadi itulah kami LPK Purwarupa berkumpul bersama perajin untuk membahas, menambah dan mengupas ilmu. Jadi ini saudara-saudara. Nah, kita lihat. Oke lah, kita akhiri. Ini kita sudahi. Ini hasilnya tidak sebegitu bagus juga, tetapi saya pikir ini sudah sangat bagus untuk rekan-rekan bisa belajar. Sangat mudah, murah, hemat, dan hasilnya sangat menarik. Biasa kan hasilnya tanpa ribet. Nah sekarang seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya kertas bekas ini masih bisa dipakai berulang-ulang. Itu keuntungannya. Kita coba buktikan. Ini ada serbet yang sudah kasih air sedikit. Kita lihat, ini bekas tintanya. Nah, rekan-rekan, ini yang terjadi. Hasil yang tadi, ini sudah bisa dibuktikan bahwa tutorial ini sebenarnya tidak ada yang ditutupi. Tidak ada sama sekali yang ditutupi. Itulah kami dari LPK Purwarupa mengkondisikan untuk YouTube pelatihan kami, untuk YouTube masalah tutorial, kami memang tidak ada yang ditutupi, apa adanya. Oke, selanjutnya apakah ini bisa? Kita taruh ini dulu untuk dicetak yang kedua kalinya. Bahwa hasil yang tadi, kertas yang ini masih bisa dipakai ulang, kita akan buktikan. Oke, di sini saya akan membuat gambar yang beda agar rekan-rekan tahu bahwa ini tidaklah ada rekayasa ya. Jadi kita Ctrl P untuk print, kemudian plain paper standar ini dirubah menjadi high. Oke, ini satu mas ya, karena kertasnya satu, kita klik oke. Yes, kita nunggu perintah lain selanjutnya, klik oke. Nah, ini sudah mulai persiapan untuk printingnya. Kita lihat hasilnya, apakah ini bisa seperti apa yang kami katakan. Nah ini rekan-rekan, ini sudah mulai keluar. Kita lihat hasilnya, apakah kertas yang sudah dipakai itu masih berfungsi atau tidak. Nah lihat, dan kualitasnya apa masih tetap bagus. Kita lihat juga nanti pada pengaplikasiannya kepada triplek, dan kita akan memakai dengan kayu yang sudah ditempul atau triplek yang sudah ditempul. Ini kebetulan tidak ada tulisannya, maka di sini saya tidak perlu memberikan mirror. Kita lihat, ini hasilnya sedikit demi sedikit. Prosesnya sama, jangan sampai dipegang pada medianya agar tinta tidak menjadi terhapus. Nah ini rekan-rekan sudah keluar, dan rekan-rekan bisa melihat sendiri kualitasnya masih tetap sama. Ingat, ini harus agak basah tapi jangan terlalu basah. Kita apa? Kita setting, prosesnya sama, jangan sampai ketika sudah menempel ini berpindah atau goyang. Kita pegang, oke, kita gosok lagi seperti tadi, prosesnya sama, cuma ini akan membuktikan bahwasanya kertas bekas yang kita pakai ini masih bisa diulang-ulang selama masih tidak menekuk. Ini masih bisa diulang-ulang. Kita akan lihat hasilnya, apakah
apa yang saya bicarakan ini benar atau tidak teori ini. Ini hanya bisa dibuktikan dengan hasil yang kami buat sekarang ini. Kita bisa melihat, kita kontrol. Ini adalah kontrol apakah ini Nah, ini rekan-rekan. Jadi sudah mulai bisa dilihat hasilnya. Cuma penggosokannya ini karena ini memakai dempul, daya serapnya juga lumayan tinggi. Dan kadang-kadang ketika ada mencampur dempul ini tidak merata antara lem dengan kalsium, maka ini juga akan berpengaruh kepada hasil karya yang ada. Untuk bahan dempul itu sendiri usahakan jangan terlalu menyerap, dengan artian terlalu banyak kalsiumnya, tapi jangan juga terlalu kental atau terlalu solid karena terlalu banyak lem kayunya. Sedang-sedang saja, jadi daya serapnya sedang, ini akan sangat bagus sekali. Nah, kebetulan ini dempulnya kualitasnya nggak seberapa bagus, jadi mungkin ada merutus-merutus sedikit, ada bintik-bintik, tapi nggak apa-apa, ini hanya dasar kepada rekan-rekan. Jadi untuk menseriusi tutorial ini, rekan-rekan sendiri membutuhkan praktek yang berkesinambungan. Nah, kita gosok. Ini hanya sekedar pembelajaran saja. Untuk keseriusannya nanti rekan-rekan bisa mempraktekannya sendiri. Ini ada merentus-merentus sedikit, bukan karena ininya, bukan, tetapi karena lapisan di dempul ini tidak begitu bagus. Tetapi hasilnya sudah bisa dilihat, dan hasilnya biasanya seperti ini nanti juga. Ini setelah selesai, ini banyak, ini sama dengan ini yang di dempul. Saya akan buktikan lagi. Ini bisa dihapus lagi, ini bisa dihapus dan bisa dipakai kembali terus menerus selama ini tidak menekuk, selama ini masih rata. Jadi usahakan ketika Anda menghapus tinta ini, bekas tinta yang sudah terpakai ini, usahakan tempatnya rata. Maka Anda akan bisa terus berproduksi dengan hanya satu kertas bekas ini. Murah, sangat murah sekali, sangat mudah. Dan hasilnya ini saya kembalikan lagi, karena ini hasil karya, saya kembalikan lagi kepada penilaian rekan-rekan. Bagus atau tidak, pantas atau tidak, baik itu untuk digunakan sendiri maupun Anda perjualbelikan. Baik rekan-rekan sekalian, kita sudah di akhir dari acara tutorial saya, kami LPK Purwarupa. Jangan terpatok kepada gambar-gambar seperti ini saja. Rekan-rekan semuanya bisa mengaplikasikan mungkin foto dari putra-putri sampean atau foto dari adik-adik sendiri. Jadi ini sangat bermanfaat kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang mau mengembangkan usaha atau hanya sekedar menambah wawasan di dunia kerajinan ataupun rekan-rekan sebagai crafter. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah selesai, tetapi tunggu dulu. Kami akan memberikan tutorial ini juga yang sama dengan ini, sistemnya juga sama, mungkin juga caranya juga sama, tetapi perlakuannya berbeda. Bahwasanya kami selanjutnya ini akan kami memberikan kemana media ini bisa diaplikasikan. Dan ini cabang dari aplikasi ini sangat banyak dan sangat berguna, juga murah. Tunggu kami di channel kami akan memberikan tutorial ini di sambungan berikut ini. Bahwasanya ini sangat banyak aplikasinya kemanapun, dan akan kami buktikan bahwa apa yang kami berikan kepada rekan-rekan semua ini menjadikan sesuatu yang manfaat dan luas. Salam berkarya dari kami, LPK Purwarupa.